Ibadah pada sore hari ini adalah ibadah pencurahan Roh Kudus dalam 10 hari Pentakosta hari ke-8. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Edi. Lalu untuk hari ini mari kita siapkan hati kita dalam ibadah hari ini. Mari biarkan Roh Kudus hadir di hati kita. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan roh.
Engkau Raja atas segala Raja. Amin. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Kami bersyukur untuk petang hari ini Bapa. Kami boleh ada di tempat ini kembali bersekutu bersama-sama, berkumpul untuk memuji menyembah Engkau, untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih, kami melihat, kami merasakan bagaimana Engkau begitu baik, begitu luar biasa untuk setiap kami. Kami bersyukur, kami memperingati 10 hari Pentakosta. Kami mau melihat betapa tangan kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Bapa, pendengar yang mendengarkan streaming ini. Engkau jamah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap mereka, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami renungkan akan hidup di dalam kehidupan kami, memimpin setiap pribadi lepas pribadi sampai pada rencana Tuhan yang sesungguhnya atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh-roh jahat yang hendak mengganggu, kami patahkan kuasanya. Yang hendak mengganggu siaran ini, kami patahkan kuasanya. Yang hendak mengganggu signal, kami patahkan kuasanya. Pemancar-pemancar diurapi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan diri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang firman Tuhan. Roh Kudus melengkapi kita untuk bersaksi. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang mengalami apa yang saat itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus menulis keempat Injil ini menjadi satu kesaksian. Matius, Yohanes menulis semuanya itu karena dia menyaksikan, dia melihat, dia merasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang-orang yang menjadi saksi adalah orang yang ada pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini memang tidak ada pada waktu Yesus di dunia. Tetapi melalui Roh Kudus-Nya, kita ini diperlengkapi untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Artinya melalui Roh Kudus kita akan mengalami, menyaksikan, melihat kuasa Allah itu dinyatakan. Satu kisah para rasul Fatsal yang pertama, ini adalah ayat dasar kita sebagai ayat renungan kita. Dikatakan demikian, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa dan menjadi saksi ini tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terlepaskan. Oleh kuasa inilah kita dipimpin, oleh kuasa Roh Kudus inilah kita akan mengalami ada banyak hal. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengalami kuasa tetapi bersaksi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya saksi dusta. Karena tidak mengalami. Ya, ada orang-orang di pengadilan, sebut saja pengadilan Kristus pada waktu Yesus dihakimi. Ada orang-orang yang diperhadapkan sebagai saksi-saksi palsu. Ya. Ketika Pilatus menghakimi, imam-imam kepala ini menghadirkan saksi-saksi palsu yang tidak ada pada waktu itu. Nah, ini yang disebut saksi palsu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara dan saya
dibawa oleh Roh Kudus untuk mengalami satu kuasa, sehingga kita ini bisa menyaksikan, ini loh Yesus, ini loh Kristus, melalui Injil yang hidup di dalam kehidupan kita. Ada firman yang mengatakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa menilai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kuasa apa? Pertanyaannya yang kita alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa-kuasa yang spektakuler atau kuasa-kuasa yang seperti apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau jawaban kuasa yang spektakuler bisa membuat mukjizat, bisa membuat macam-macam, Bapak Ibu Saudara kasih, setan juga lakukan itu. Ya. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya menjadi ular, ahli-ahli nujum, ahli tukang-tukang sihir lakukan itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kuasa yang seperti apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar malam hari ini supaya kita tidak menjadi saksi dusta. Yang pertama, kuasa pemulihan. Ketika seseorang menerima Kristus di dalam kehidupannya, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja memulihkan pribadi-pribadi ini menjadi pribadi-pribadi yang baru. Itu satu kuasa yang iblis tidak akan pernah bisa lakukan di dalam kehidupan siapapun juga. Kenapa? Karena karakter iblis itu merusak, tetapi karakter Kristus itu membangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bisa bersaksi karena kita menerima kuasa pemulihan. Saya yang dahulu hancur oleh kuasa dosa, saya yang dahulu berantakan oleh karena dosa, ketika saya menerima Kristus, Roh Kudus turun atas hidup saya dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah gambar-gambar Allah. Ketika manusia itu diciptakan, laki-laki dan perempuan, firman Tuhan mengatakan diciptakannya mereka segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah bukan hanya seperti lukisan gambaran, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya wajah, oh wajah Allah itu seperti ini. Ya, ada laki, ada perempuan. Ini satu pemahaman yang salah. Tetapi gambar adalah manifestasi. Jadi kalau kita dikatakan segambar dengan Allah, artinya kita adalah karakter Allah. Ada karakter Allah di dalam kehidupan kita. Karakter inilah yang dirusak oleh iblis. Tetapi ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa pemulihan. Kita ini dipulihkan sehingga kita ini bisa bersaksi kepada orang, mengatakan, dahulu aku hancur, dahulu aku buta, sekarang aku melihat kuasa Allah. Itu bersaksi. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, oleh karena ada satu kuasa yang memulihkan kita. Orang akan melihat, orang akan menilai, benar enggak? Jangan hanya sekedar pendeta atau jabatan-jabatan gereja yang menjadi ukuran. Kalau saudara melihat hanya sekedar predikat atau titel atau jabatan, satu hari saudara kecewa. Kenapa? Yang kita lihat surat Kristus yang bisa kita baca. Benar enggak? Ada satu pemulihan sehingga orang lain bisa merasakan karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Paulus dia sampai mengaku, dahulu aku ini sampah, apa yang ada padaku, kebanggaanku, ternyata semua itu sampah. Kenapa? Dia memiliki predikat sebagai orang Farisi, tetapi kelakuan-kelakuannya tidak lebih dari seorang preman. Kalau bahasa sekarang mengatakan seperti itu. Sadis, dia membunuh, dia merampas, dia menyiksa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia ketika menerima Kristus, Roh Kudus turun di dalam kehidupannya, dia bisa mengatakan, adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup, aku hidup.
bagi dia. Itu kesaksian. Ada satu perubahan, ada sesuatu yang lain yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus terjadi untuk menjadi seorang saksi. Baru semuanya itu akan mengikuti. Ya. Kalau ada orang yang bersaksi, aku berdoa, saya berdoa, saya butuh rumah, Tuhan kasih rumah. Setan bisa nggak kerjakan? Setan bisa kerjakan lebih daripada rumah. Dia bisa kasih mansion atau apa ya, gedung, atau mungkin bahasa Indonesia mansion, gedungnya gede banget seperti itulah kira-kira, kastil gitu. Saudara yang dikasih, setan bisa lakukan itu. Yang setan tidak bisa melakukan, membangun bait Allah yang hidup, setan tidak bisa lakukan. Nah, baru saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kuasa-kuasa lain yang menyertai. Ya. Ketika seseorang sudah dipulihkan, kuasa Roh Kudus itu terus akan bekerja, terus akan melakukan bagian-bagiannya. Kuasa pengampunan akan terjadi di dalam kehidupan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap orang pernah terluka, setiap orang pernah kecewa. Bahkan mungkin kalau saya katakan lebih parah lagi, ada orang-orang yang pernah sakit hati, disakiti, entah itu suami, entah itu orang tua mertua, atau entah itu oleh familinya, atau mungkin oleh rekan kerjanya, oleh temannya, oleh siapa saja. Orang bisa disakiti. Untuk mengampuni itu tidak mudah. Untuk mengampuni itu sulit. Ya. Kalau seseorang dirugikan, kalau saudara dirugikan, terus kemudian saudara bisa mengatakan, tidak apa-apa, mungkin hanya di mulut, hanya di bibir saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau kita misalnya ditipu 1 miliar, kalau cuma 1.000 rupiah ditipu ya sepeko, tidak apa-apa, mungkin tulus, saudara. Tapi kalau 1 M, mungkin tidak apa-apanya sambil mewek, saudara. Ya, sambil sakit begitu. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang anak Tuhan yang begitu mengasihi pekerjaan Tuhan. Ada seseorang yang ditolong, ya, karena dia sedang dalam satu situasi yang tidak baik. Ditolong, dikasih tempat tinggal, disuruh beli motor yang paling bagus pada waktu itu, dibukakan kafe untuk mengelola kafe. Pertama-tama kafe untung, bulan selanjutnya mulai draw, selanjutnya rugi 10 juta, rugi 12 juta, rugi setiap bulan, rugi. Mulai ditegur, loh ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu, ternyata motornya digandengkan, rumah yang ditinggali dijual. Saudara yang dikasih Tuhan, ini orang luar biasa sekali. Dan dia satu hari mendengar si A ini yang pernah ditolong bekerja di satu tempat. Dia sengaja datangi karena dia masih dongkol, dia masih marah, dia masih jengkel. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia katakan ketika ketemu dia dengan geram, tetapi pada waktu itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dia bersaksi. Tadi siang dia bersaksi. Ya. Dia kata, hati saya ini kayak diangkat. Saya tadinya gembreget, jengkel. Saya katakan, aku mengampuni kamu. Aku pernah mau membunuh kamu. Aku pernah mau tabrak kamu sampai mati. Tapi hari ini aku mengampuni kamu. Jangan lakukan kepada siapapun juga apa yang pernah kamu lakukan kepada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar cerita seperti ini, luar biasa ya. Kan bagaimana kalau kita yang mengalami ada di posisi orang yang dirugikan, sudah ditolong, lalu kemudian dirugikan. Saudara yang dikasih bukan hanya sekedar itu, sungguh-sungguh
dibuat berantakan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak cerita di dalam kehidupan sehari-hari di mana orang disakiti dan tidak bisa melupakan, di mana ada orang disakiti dibawa mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan kita berdoa. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sana dilanjutkan, karena jikalau kami tidak mengampuni maka Bapa di surga tidak mengampuni. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, mengampuni memang sulit, mengampuni memang berat. Tetapi kalau Roh Kudus itu turun, ada satu kuasa pengampunan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita, yang akan mengubahkan hati kita menjadi hati yang baik, menjadi hati yang lembut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kuasa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang namanya pendeta, mereka mengatakan tidak bisa, ini terlalu berat, ini terlalu sulit, saya tidak bisa. Pertanyaannya bukan tidak bisa atau bisa, pertanyaannya mau atau tidak mau. Karena ketika kita mau, bagian Roh Kudus yang bekerja. Dan kita semua mengerti ayat firman Tuhan tadi, ketika Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, jelas barang siapa tidak mengampuni saudaranya, Bapa di surga tidak mengampuni. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, semua kesaksian-kesaksian yang lain palsu, semua kesaksian-kesaksian yang lain bohong. Hanya kalau kita bisa melakukan, kehidupan kita yang sesungguhnya diteguhkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kuasa yang bisa mengubahkan kita dan kita saksikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kesembuhan, ya, kuasa kesembuhan. Ada banyak orang kepengen terima mujizat. Waktu saya kepengen ada mujizat kesembuhan. Ketika saya berdoa, ada orang disembuhkan. Ketika saya berdoa, kanker disembuhkan. Ketika saya berdoa, ada ginjal disembuhkan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita menerima sesuatu itu, kuasa itu yang bekerja di dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan, orang yang menjadi saksi adalah orang yang mengalami. Ya. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang mengalami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami, kita lulus dari pengalaman itu, kita bisa bersaksi. Ada banyak orang yang kepingin cuma berdoa menyembuhkan orang, tetapi ketika sakit sedikit, kepala pusing sedikit, ya, mulai bingung, bodreknya mana? Saya tidak anti obat. Ya. Obat adalah satu sarana untuk menolong kita. Tetapi kalau itu yang menjadi andalan kita, kita selamanya tidak pernah melihat kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus para murid-murid, ketika Tuhan mengutus mereka berdua-dua, pergi, beritakanlah kabar keselamatan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ada kuasa yang disalurkan, ada kuasa yang disaksikan. Saudara jangan berpikir, oh kalau begitu, kalau membangkitkan orang mati harus mati dulu Pak. Tidak selalu, ya, tidak selalu. Tetapi yang namanya kesaksian, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang-orang ini bisa bercerita. Kalau sakit itu rasanya seperti apa, terus kemudian Tuhan sembuhkan, itu bagaimana? Satu hari saya jatuh dari atap ketika hampir musim hujan. Saya memperbaiki AC. AC-nya, outdoor AC itu ada di atas atap. Di atas atap kamar saya. Saya panggil tukang. Dan dia bilang ini harus ada yang diganti Pak, selang diganti dan sebagainya dan sebagainya. Ya sudah diganti. Dia naik bawa beberapa peralatan pengganti. Selesai dia turun lagi, dia tidak bawa apa-apa.
Langsung saya berpikir, waduh, artinya barang-barang yang diganti tidak dibawa turun, ditinggal di atas. Sedangkan talang air itu cuma satu, melewati atas kamar saya ke bawah. Dan ini kalau sampai nyumbat, kamar saya bisa jadi lautan. Saya berpikir cepat, ya sudah, karena mereka sudah terburu-buru pulang, saya naik, saya akan beresin sendiri. Pada waktu itu masih agak muda saya. Saya naik sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya beresin. Nah, ketika saya mau turun, benar barang-barang itu ada banyak sekali sampah di atas. Saya beresin, saya bawa. Karena kedua tangan saya ini membawa barang-barang, keseimbangan saya tidak sempurna. Ketika saya menginjak asbes, ya, asbes di atap itu, ternyata amblok, jebol. Saya terjatuh ke bawah, saudara. Ketika saya jatuh, saya masih ingat, puji Tuhan ada plafon. Paling saya nyangkut di plafon. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang nyangkut cuma kaki kanan. Badan saya tidak nyangkut, saudara. Artinya saya terjatuhlah di lantai. Pada waktu hampir jatuh, saya berpikir, puji Tuhan ada tempat tidur, ada ranjang. Mungkin saya jatuh di atas ranjang. Ternyata tepat di samping ranjang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya saya jatuh di lantai, saya jatuh terduduk. Ya. Pada waktu itu saya tidak bisa bergerak karena cukup tinggi, tidak bisa bergerak dan rupanya sakit luar biasa. Dan itu yang disebut HNP atau syaraf yang kejepit, luar biasa sekali. Ada seorang pengerja yang pada waktu itu tinggal bersama dengan kami. Dia datang dan kemudian dia berusaha menolong saya. Bapak, kenapa Pak? Ayo Pak. Saya coba dibantu untuk berdiri, tapi nggak bisa bergerak, sakit sekali. Saya katakan sudah, biarkan saya berdiri sendiri, tapi nggak bisa berdiri karena sakit sekali. Begitu tubuh saya ini dipegang, sakitnya itu dari ujung rambut sampai telapak kaki, ujung kepala, karena rambutnya waktu itu masih ada. Ya, sampai ujung kaki sakit sekali. Tapi saya katakan, saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini mendoakan orang sakit disembuhkan. Sekarang hamba-Mu ini mengalami hal semacam ini. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, ini namanya nanti jadi saksi palsu. Saya berdoa seperti itu. Dan pada waktu itu ada satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam hati saya, berkata seperti ini. Maukah engkau sembuh? Saya katakan, ya Tuhan, hamba-Mu mau sembuh. Bangkit dan berdirilah. Saya ingat ketika Petrus ada di gerbang, ada seseorang yang terbaring karena lumpuh. Mereka kepingin disembuhkan. Petrus katakan, emas perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berdiri. Ayat itu berbicara keras. Dan saya katakan, bangkit dan berdiri. Saya coba bangkit, belum bisa. Ya. Akhirnya saya berusaha sedemikian rupa. Saya bergeser-geser sampai di dekat tembok jendela. Saya coba pegangan untuk bangkit dan berdiri sampai bisa berdiri. Saya katakan berjalan. Begitu berjalan seperti gempa bumi. Rasanya seperti itu. Rasanya sudah tidak karu-karuan, sudah tidak kuat. Dan akhirnya saya tidur, berbagi tempat tidur. Nah, saudara, pada waktu itu saya akan dibawa ke rumah sakit. Saya katakan tidak. Ada firman yang mengatakan sudah disembuhkan. Ada firman yang mengatakan sudah disembuhkan. Pada waktu itu hari Rabu, hari Kamis saya harus pelayanan keluar kota, bawa mobil sendiri. Saya cari sopir, saya harus bersama dengan sopir. Jadwal yang sudah dipastikan jam 4:30 pagi, sopir tidak datang. Saya bingung, saya tetap harus pergi karena ini sudah jadwal saya. Saya cari kendit, bahasa Indonesia kendit apa ya? Ya kendit. Untuk orang yang habis melahirkan, saya ikat perut saya.
Saya bawa sendiri mobil, perjalanan kira-kira 7-8 jam. Sampai di sana, saya pelayanan, tetap pelayanan. Esok harinya saya harus pelayanan persekutuan doa. Malam itu saya pemuritan. Saya ingat, waduh, besok itu duduknya di bawah. Ini gimana caranya ya? Bangun berdiri, ya kalau pemimpin pujiannya tidak mengajak bangkit duduk. Kalau pemimpin pujian yang dipenuhi dengan Roh Kudus, terus dia bangkit berdiri duduk, bangkit berdiri pakai lompat segala macam, ini bisa seru ini saya pikir seperti itu. Waktu itu saya berdoa lagi, Tuhan, saya kepengen melayani. Saya tidak akan meng-cancel atau membatalkan pelayanan. Pagi-pagi saya bangun sebelum berangkat, jadwal jam 10 pelayanan persekutuan. Saya berjalan-jalan di kamar dengan pelan-pelan. Saya berdoa sambil mengayun-ayunkan tangan. Saya katakan puji Tuhan, saya sudah disembuhkan, puji Tuhan. Sambil saya menyanyi-nyanyi, tiba-tiba tubuh saya ini seperti terpelanting, Bapak Ibu Saudara. Ya, terpelanting, tiba-tiba ada bunyi di belakang punggung saya kerak. Waduh, saya berpikir lagi, nggak bisa gerak lagi nih kalau caranya seperti ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara ketahui? Ketika ada bunyi itu di punggung saya disembuhkan total. Saya mulai bergerak ke kanan ke kiri, kok tidak sakit. Saya mulai jongkok, tidak sakit. Saya berdiri, kok tidak sakit. Saya lompat-lompat, luar biasa. Saya katakan, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, luar biasa. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan pengalaman, ada kuasa kesembuhan terjadi di dalam kehidupan saya. Ketika ada seorang teman, seorang hamba Tuhan yang juga mengalami hal yang sama, dia dibawa ke rumah sakit, saya bersaksi di sana. Saya katakan Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya disembuhkan tanpa rumah sakit, tanpa suntikan, tanpa dokter, tanpa apa-apa. Rupa-rupanya pengalamannya beda, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia sambil sakit, sakit, sambil mengerang begitu. Rupa-rupanya kesaksian saya tidak masuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Beliau harus ada di rumah sakit kira-kira 3 minggu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak masalah kalau mereka mengalami seperti itu. Tapi paling tidak saya bisa menyaksikan Kristus itu hidup, Yesus itu hidup, firman Tuhan itu hidup, mengalami, menjadi saksi. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara jangan coba-coba lompat dari atap. Ya, kalau saya alami karena itu tragedi atau peristiwa, ya, kecelakaan, tapi jangan sengaja. Nanti kalau Tuhan tidak sembuhkan, saudara kecewa. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ya, kita akan mengalami banyak hal, kuasa-kuasa Allah, kuasa kemerdekaan. Karena firman itu memerdekakan. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, apabila kebenaran itu memerdekakan engkau, maka kamu benar-benar merdeka. Ayat 36 dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Firman itu bisa membebaskan kita dari ikatan-ikatan kuasa dosa, dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Ada orang-orang yang diikat dengan kuasa gelap, ya. Ada orang yang diikat dengan dosa. Ketika ada firman Tuhan, ada kuasa pembebasan, dimerdekakan, kita bisa menjadi saksi, kita bisa bersaksi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kuasa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Ini poin yang terpenting, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kuasa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan secara pribadi, menjadikan Yesus Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan itu menjadi pimpinan kita tertinggi, menjadi Tuhan kita yang kita layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan. Kisah 2 ayat 38, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat 38.
Saya baca mulai ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maaf, tiba-tiba HP-nya bergerak sendiri. Ayat 38, saya ulang, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Bertobat, memberi diri dibaptis, artinya terima Yesus sebagai Tuhan. Terjadi pertobatan, maka ada kuasa di dalam kehidupan kita. Karena yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan adalah berbalik dari habit dosa, dari kebiasaan dosa kepada kebiasaan atau habit kekudusan. Itu bertobat. Tetapi kalau ada orang mengatakan bertobat dibaptis namun tidak berubah, artinya dia tidak bertobat. Tuhan tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, ya, bagaimanakah kuasa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kita harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Tadi sudah saya saksikan, ketika saya mengalami sesuatu, ada firman di dalam hati saya. Tuhan berbicara di dalam hati saya. Kemarin kita belajar tentang logos dan rema. Logos itu adalah firman yang sudah dituliskan di Alkitab kita. Firman yang tertulis itu logos. Tetapi firman yang sedang diucapkan oleh Allah itu rema. Dan firman iman inilah yang akan membuat sesuatu mukjizat. Mukjizat itu akan terjadi. Ketika Petrus dia berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, itukah engkau? Iya, jikalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Kemudian Tuhan mengatakan, berjalanlah. Itu rema buat Petrus pada waktu itu. Berjalanlah. Karena itu rema, Petrus turun dan berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat terjadi. Bergaul karib dengan firman yang menentukan kehidupan rohani kita. Kuasa terjadi. Tanpa firman tidak akan pernah ada kuasa terjadi. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan melakukan buat kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul erat, bergaul karib dengan firman, baca firman, merenungkan firman setiap hari, itu akan menjadi iman, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saudara memiliki kekuatan, saudara memiliki kuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada banyak orang lebih suka baca novel daripada baca firman. Ya, lebih banyak suka baca berita-berita daripada firman. Apalagi kalau novelnya yang berbau-bau, kalau kemarin saya katakan yang ada pornografinya, ada percabulannya, lebih menggairahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kuasa yang terjadi, kaos yang terjadi, kekacauan yang terjadi. Ada banyak orang-orang yang tidak memahami ketika firman itu diabaikan. Yang pertama, damai sejahtera akan hilang, tidak akan ada damai sejahtera. Yang kedua, kekacauan yang terjadi. Jadi kalau saudara kepingin mau menjadi saksi Kristus, penuh hidupmu dengan firman Tuhan. Yang terakhir, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pak, cara terima Roh Kudus itu bagaimana? Apakah mereka orang yang mengatakan, oh lama, kapan cepatnya kok lama sekali? Saudara
Roh Kudus? Belum tentu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya adalah orang yang memberikan hidup dipimpin oleh Roh. Bukan hanya sekedar berbahasa roh atau glosolalia, tetapi orang yang memberikan hidup dipimpin oleh Roh. Tunduk, taat, dipimpin oleh Roh. Setiap hari, setiap waktu, coba dengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus itu. Kadang-kadang ada Roh Kudus berbicara, bangun, pergi ke si A, pergi ke si B. Ketika mungkin ada salah, tetapi ketika kita mau belajar, saudara akan mengalami pimpinan bersama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa. Saudara akan mengalami hal-hal yang mujizat. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita alami. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam Tuhan Yesus saya rindu, kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Kita semua sudah diperlengkapi. Ibarat lampu, hanya di skaklarnya disentuh. Ibarat lampu akan menyala ketika skaklar on off-nya mulai disentuh. Tapi seringkali kita tidak menyentuh. Kita hanya berdiam di tempat, kita tidak bekerja. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Saya rindu malam hari ini menjadi malam yang mengubahkan pola pandang kita. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama tadi. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan
Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar ini menjadi doa kami. Amin. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat yang menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami bersaksi tentang Yesus hidup, kuasa menyertai, mujizat terjadi. Orang yang mendengar dijadikan matanya, orang yang terluka dipulihkan hatinya, hidup yang terbelenggu dipatahkan kuasa-Nya. Mereka dimerdekakan, mereka menerima pemulihan, hidup yang dipulihkan, hidup yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang terbaik pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus masih bekerja saat ini. Amin. Percaya firman-Nya digenapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang mendengar siaran streaming ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya melalui tempat ini Tuhan, hati mereka dijamah, pikiran mereka disingkapkan, dan mereka dimerdekakan. Kami bersyukur sebentar kami selesai. Roh Kudus tidak pernah selesai. Terus bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami selesai, biar berkat kasih karunia Bapa surgawi mengalir di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau dengan benar-benar baik mendengar suara Tuhan, firman yang disampaikan hamba-Nya pada hari ini, dan engkau berketetapan hati menerima dan melakukan dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Anak keturunanmu, anak keturunan yang menyukakan hati Tuhan, yang melayani Tuhan seumur hidupnya. Orang-orang yang ada bersama dengan engkau menerima berkat kemurahan Tuhan melalui hidupmu. Engkau akan semakin naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman, tidak meminjam. Karena
Damai sejahtera dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tinggal di dalam hidup kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.